Perhatian, perhatian. Terima kasih sudah memilih video ini untuk menjadi tontonan kalian. Dengan ini, saya akan bacakan cerita untukmu sebelum kamu tidur. Selamat menonton ya. Semoga kamu suka. Kisah diawali oleh seorang remaja wanita yang bernama Amelia Thermopolis. Atau kita sebut saja sebagai Amel ya. Amel adalah wanita yang tidak pernah terlihat, alias tidak terkenal. Orang-orang tidak peduli padanya. Namun, Amel memiliki satu sahabat karibnya bernama Lily. Baginya, hanya memiliki satu sahabat itu jauh lebih baik ketimbang tidak punya sama sekali. Di suatu pagi, Amel pergi ke sekolah. Sesampainya ia di sana, bisa kita lihat perlakuan orang-orang tuh parah banget ke dia. Bayangin aja, lagi duduk di nyantai ya kan? Tiba-tiba ada orang yang dudukin dia. Gila, kasihan banget sih. Tapi si Amel sabar banget. Dia nggak tantrum meskipun diperlakukan seperti itu. Sesampainya ia di kelas, ia mendapatkan mata pelajaran debat. Sungguh amat sangat disayangkan, Amel yang begitu gugup berbicara di depan banyak orang, ia pun sampai muntah. Dan ia pun gagal dalam kelas debat tersebut. Ternyata, Amel bukan sekedar pelajar saja. Dia dan ibunya bekerja menjaga tempat latihan panjat tebing. Ibunya mengetahui tentang apa yang terjadi pada anaknya di sekolah. Dan si ibu pun berkata, "Nak, kamu muntah lagi ya pas pidato debat tadi?" Hehe, "Iya bu." "Oh iya, tadi nenekmu nelpon tuh. Dia lagi ada di sini pengen ketemu kamu katanya." "Nenek? Emang aku punya nenek ya bu?" "Ada, itu loh, nenekmu yang tinggal di Genovia. Besok pas pulang sekolah, tolong temuin nenek ya." Keesokan harinya, Amel pergi ke rumah neneknya setelah pulang sekolah. Di sini Amel terlihat kaget, karena rumah neneknya yang begitu mewah. Ia pun akhirnya bertemu neneknya, setelah 15 tahun tidak pernah bertemu. Which is, dari lahir tuh mereka nggak pernah ketemu. Neneknya bernama Clarice Renaldi, the Queen of Genovia. Tentu di sini neneknya kaget. Amel bersikap tidak seperti bangsawan. Dari mulai dia yang kalau gabut, itu gigit-gigit gigi kayak mainin gigi gitu. Terus kalau apa-apa dia tuh ceroboh, sembrono, pokoknya sangat-sangat tidak disiplin deh. Di sini nenek ingin Amel menjadi tuan putri Genovia karena nenek ingin pensiun dari tatanya dan ingin Amel yang menggantikannya menjadi ratu. Tentu saja, mendengar kabar itu Amel terkejut. Selama 15 tahun, ia tidak pernah mengetahui kalau ia adalah keturunan raja dari Genovia. Karena masih syok, ia pun tantrum dan akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, ia langsung berbicara dengan ibunya. Ia sangat kesal pada ibunya, karena selama 15 tahun ia merasa dibohongi. Amel merasa sangat tidak adil. Selama ini, menjalani hidup seperti orang biasa. Tahu-taunya, disuruh jadi ratu buat mimpin negara. Syok sih gue juga. Si ibu beralasan kalau ini semua demi Amel. Nenek dan ibu sudah sepakat untuk tidak memberitahunya sampai umur 18 tahun, agar Amel memiliki kehidupan seperti perempuan biasa dan bermental stabil. Tapi tetap saja, apapun alasannya, Amel masih belum menerimanya. Keesokan harinya, nenek pergi ke rumah Amel. Di sini, nenek mendesak Amel agar mau menjadi tuan putri Genovia. Nenek akan mengajari Amel dari nol. Mulai dari cara berpakaian, cara bicara, cara duduk, cara berjalan. Semua pokoknya diajarkan. Tentu saja sesuai dengan ketentuan bangsawan. Keputusan Amel masih sama. Tidak ingin menjadi princess atau inces. Tapi tetap aja, nenek maksa. Ya udah tuh, mereka debat kan gak kelar-kelar sampai akhirnya ibu memberikan jalan tengah nih buat keduanya. Amel harus mengikuti pelatihan tuan putri dengan nenek sampai Amel memutuskan apakah dia ingin menjadi princess atau tidak. Dan diumumkan di hari ulang tahun Genovia. Mereka berdua pun sepakat. Kemudian, nenek menyuruh kepala keamanan kerajaan untuk mengantar Amel ke sekolah menggunakan limosin. Kepala keamanan itu bernama Joe ya. Amel meminta Joe untuk menjemput Lily sahabatnya. Dan mereka pun berangkat sekolah menggunakan limosin. Sesampainya di sekolah, Amel bertemu dengan teman sekelasnya. Impostor di film ini namanya Lana. Gak tau kenapa ya, padahal si Amel kan udah diem-diem aja tuh gak banyak tingkah. Tapi si Lana and the gang ini masih aja tuh ngegangguin si Amel begitu. Kasian banget jir, sumpah dah. Dia tuh diledekin gara-gara waktu itu dia muntah pas pidato karena saking groginya tuh. Tapi namanya juga cewek culun ya, Amel cuma bisa diem dan gak ngelawan saat itu. Hari ini adalah jadwal pelajaran olahraga. Amel selalu saja kesulitan untuk bermain baseball. Kayak susah banget nangkep bola doang. Malahan si Amel pas nimpuk bolanya malah kena kepala gurunya lagi. Aduh, untungnya si guru kagak ngambek tuh. Main baseball udah kelar. Sekarang penilaian sepak bola. Amel kebagian jadi kiper kan tuh. Tetep aja masih gagal terus tuh nangkep bola. Nah di sini Amel protes kan. "Bu, saya kan perempuan, mana mungkin saya bisa main bola?" Terus si ibunya jawab, "Lah emang lu pikir gue bukan cewek? Lu pikir gue apaan? Penyu?"
Lagi dan lagi Amel cuma bisa diem. Tapi secara mengejutkan, si guru menyuruh Josh untuk mengajari Amel. Josh ini tuh adalah cowok yang ditaksir oleh Amel dari awal. Tapi dia sudah berpacaran dengan si Lana. Dalam hati Amel dia berkata, "Gak apa-apa deh, gue digebok-gebok bola. Yang penting bisa berada di dekat Prince Charming gue." Seusainya ia bersekolah, Amel langsung pergi ke rumah neneknya. Di sini ia dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuannya adalah mencari style terbaik untuk Amel, agar Amel bisa dipermak menjadi tuan putri yang sangat cantik dan jelita. Setiap hari, Amel berkunjung ke rumah neneknya untuk dilatih menjadi tuan putri. Dari cara berpenampilan, cara ia berjalan, cara duduk, cara makan, cara bicara, semuanya pokoknya dilatih. Sampai hari makeover telah tiba, si nenek memanggil tukang cukur Asgard, langganan kerajaan, bernama Paulo. Tapi sebelum memulai makeover, Paulo harus menandatangani MOU atau perjanjian untuk tidak memberitahu identitas Amel sebagai putri kerajaan. Paulo pun setuju untuk menandatangani itu, dan makeover pun dimulai. Eyebrows. We'll call them Frida and Kahlo. Wow! Tangan ajaib dari Paulo membuat Amel menjadi sangat cantik. Keesokan harinya, melihat penampilan baru dari Amel, Michael, kakak dari Lily, seketika membeku tak percaya dengan kecantikan Amel. Berbanding terbalik dengan Lily yang seharusnya bangga pada sahabatnya yang telah berubah menjadi lebih baik, respon Lily justru malah makin buruk nih. Dia malah ngerosting parah banget ya pokoknya ke Amel, sampai nangis itu si Amel. Ya nggak tahu sih, mungkin iri kali si Lily karena Amel jadi cantik. Sampai turun dari mobil nih, masih ngoceh anjir. Amel udah nggak bisa nahan sabar lagi kan, langsung aja tuh dibacotin sama Amel. "Ah elah, berisik lu sumpah, kayak hidup lu yang paling perfect aja, sama aja lu kayak nenek gua, suka-suka ngatur gua mulu, capek gua." Nah karena udah kepalang kesel kan, biar si Lily gak ngebacot lagi kali ya, akhirnya si Amel jujur tuh ke si Lily kalau dia tuh the Princess of Genovia. Wah langsung girang batu si Lily, ternyata sahabatnya adalah seorang bangsawan. Di sini Amel meminta Lily untuk menjaga rahasia ini. Sesampainya di kelas, Amel yang memakai topi diprotes oleh Lana. Lana ngadu ke guru, "Pak, bukannya di kelas nggak boleh pakai topi ya?" Terus si Amel disuruh buka tuh topinya kan sama gurunya. Pas dibuka, semua orang tuh pada melongo dengan kecantikannya Amel. Sumpah cantik banget, Cok. Sumpah cantik banget. Aduh, coba aja dihidup seangkatan sama gua. Ya udahlah. Keesokan harinya, Amel yang berangkat sekolah bareng dengan Michael langsung diajak kencan oleh Michael malam minggu, dan Amel pun menerimanya. Mereka terkejut, tiba-tiba di sekolah ramai wartawan yang mencari Princess of Genovia. Seketika berita itu heboh. Awalnya Amel mengira kalau Lily lah yang nyebarin berita tersebut, tapi si Lily bersumpah bukan dia yang lakuin itu. Demi apapun, dia bukan gua Mel, demi apapun bukan gua. Teman sekolah Amel tuh ditanya-tanyain dah tuh sama wartawan kan, termasuk si Lana. Lana mengaku kalau dia adalah sahabat si Amel. Anjir, pansos banget sumpah si Lana ini. Nama lu aja tuh dibaca kebalik juga jorok artinya. Oke lanjut. Dengan kehebohan yang terjadi, si nenek akhirnya datang ke sekolah. Ternyata yang membocorkan ke publik rahasianya adalah si Paulo, tukang cukur Asgard kerajaan yang memberi informasi ke wartawan. Padahal sebelumnya dia udah janji tuh buat gak ngasih tahu kan. Tapi semuanya omong kosong. Uang bro yang berbicara, demi uang bro. Malamnya, Amel dan neneknya mengadakan makan malam bersama dengan petinggi Genovia dan beberapa tamu dari negara lainnya. Di sini terlihat Amel yang masih sangat tidak cocok untuk menjadi tuan putri, masih saja ceroboh. I'm so pink. Amel sangat merasa bersalah. Neneknya yang tidak ingin Amel berlarut karena merasa bersalah, ia meminta Amel mengajaknya keliling kota. Di perjalanan, mobil Amel nggak kuat nanjak. Akhirnya nabrak bis dong. Tapi di sini dengan elegannya, nenek berimprovisasi agar kejadian memalukan tersebut bisa menjadi kejadian bersejarah. Ia mengangkat polisi yang menilangnya dan juga supir yang ia tabrak. Keduanya ia angkat menjadi duta keadilan di jalan tersebut. Anjir, boleh juga nih Ratu. Seketika semua orang pun kagum dengan kejadian ini. Dan akhirnya Amel dan neneknya pun bisa pulang dengan tenang. Karena Amel sudah viral jadi tuan putri, semua orang di sekolahnya menganggapnya istimewa. Berbeda dari sebelumnya, Amel yang sekarang adalah sosok yang dikagumi. Dulu mah boro-boro. Dia lagi duduk anteng-anteng aja tiba-tiba didudukin orang, jir. Saking gak kelihatannya tuh si Amel dulu. Datanglah ya kan si Pak Boy Josh ini. Dia baru aja habis putus sama si Lana maksudnya. Maaf. Dia langsung ngajak Amel buat kencan di malam minggu nanti.
Emang dasarnya demen ya, si Amel mau aja tuh diajak Josh. Terus kan Amel udah terlanjur janji sama Michael buat ngedate sama dia malam minggu. Akhirnya dia batalin tuh karena dia mau jalan sama Josh. Ya udah deh, Michael dengan lapang dada berusaha nerima hal itu. Meskipun sakit hati, bikin sakit hati. Udahlah. Pesta malam minggu telah tiba. Amel dan Josh pergi ke pantai. Di sana juga ada Lana and the Gang. Coba lihat aja deh keseruannya. Stop picking on me. You mix me good with somebody else's mind. Girls I take in a boat, they freak out. Hari mulai gelap. Dengan lantunan musik yang syahdu, Amel dan Josh pun berdansa. Secara tiba-tiba, wartawan datang naik helikopter buat ngeliput aktivitas Tuan Putri Amel. Langsung heboh dah tuh. Amel akhirnya dibawa kabur sama Josh ke dalam gudang. Ngumpetkan mereka dari wartawan. Ya namanya juga orang ya. Berduaan di tempat sepi. Yang ketiganya adalah setan, bener. Ih pinter. Hampir aja tuh mereka berdua melakukan maksiat di gudang. Tapi untungnya si Amel kan nolak ya. Karena Amel berpikir ini tuh gak bakal jadi hal yang romantis gitu kalau ngeos di gudang kayak gini. Yaudah deh, untungnya si Josh tuh kagak brutal, kagak dipaksa tuh Amel. Jadi ya udahlah. Udah mulai gabut juga nih kan mereka. Di luar juga udah kedengeran udah sepi tuh. Akhirnya mereka coba deh keluar dari gudang itu kan, mau pulang. Ternyata mereka berdua ditungguin dong sampai keluar sama wartawannya. Udah gitu ada provokasi lagi. Josh disuruh cium Amel. Josh yang kepancing pun langsung nyium Amel kan. Wah, Amel ngamuk tuh, dipukul-pukul dah si Josh ini kan pakai sendal, pakpuk. Terus si Amel kabur dan dia ketemu nih sama Lana and the Gang. Mereka katanya mau bantuin si Amel ngumpet kan. Amel yang goblok pun percaya sama mereka sampai akhirnya sungguh Tuan Putri yang malang. Dalam satu malam, ia mengalami hal yang begitu menyakitkan. Udah foto dia sama Josh yang kissing viral. Ya meskipun emang si Josh yang nyosor sih. Terus dibully sama Lana and the Gang. Terus juga hubungannya sama Michael itu jadi jauh. Ditambah Amel kehilangan sahabat yang benar-benar peduli kepadanya sedari awal. Wah, ngerasa hancur banget dah si Amel ini pokoknya. Yang tabah ya cantikku. Amel pulang ke rumah. Ia cerita ke ibunya tentang hari ini. Untung aja ibunya tuh ngertiin. Coba enggak. Lagian sih, kamu malah main sama orang gak jelas. Mau aja sih dicipok-cipok. Kamu udah ngapain aja sama dia, ha? Dasar anak kurang ajar. Berita Amel yang viral sampai ke kuping neneknya. Dia pasti kecewa lah sama Amel atas kejadian ini kan. Dimarahin dah tuh si Amel. Tapi marahnya nggak kayak tadi. Marahnya nggak ngegas ya. Keren dah pokoknya, elegan. Di sekolah, Amel jadi bulan-bulanan ejekan teman-temannya. Mel, gimana cipokan sama Josh? Enak gak? Ini dia, Tuan Putri kita yang cipokan viral di X. Anjay, parah dah pokoknya. Terus Amel ketemu sama Lily di lapangan kan. Lily marah karena Amel sudah menyakiti perasaan abangnya. Di sini terjadilah perdebatan antar kedua sahabat. Amel meminta maaf ke Lily kalau dia emang lagi star syndrome. Supaya Lily mau memaafkan Amel, akhirnya Amel mengajak Lily datang ke pesta kerajaan Genovia. Dan akhirnya pun mereka berdua berbaikan. Anjay. Malamnya, Michael ke rumah Amel untuk mengantar mobilnya si Amel nih yang waktu itu ringsek gara-gara nubruk bis. Di sini Amel juga minta maaf ke Michael karena dia membatalkan ajakan kencannya dan memilih pergi dengan Josh. Sebagai permintaan maaf, Amel mengajak Michael untuk menjadi teman dansanya di pesta kerajaan nanti. Michael yang masih sakit hati pun menjawab, Josh itu lebih cocok dan lebih pantas untuk dipanggil pangeran. Sedangkan aku, siapa? Hanya anak band yang tidak dilirik oleh siapapun. Tenang aja, kamu gak usah mikirin aku, Amel. Aku udah anggap aku waktu itu sudah dibuang dengan cara kerajaan. Amel cuma bisa diem mendengar Michael ngomong seperti itu. Michael pun pamit. Keesokannya di sekolah, Lana yang masih saja dendam banget nih ke Amel, ngeledekin terus tuh. Nggak capek-capek dah, pokoknya si Lana ini ngecengin Amel. Sampai akhirnya Amel udah gedek kali ya. Terus bajunya si Lana tuh ditipuk es krim tuh sama si Amel tuh. Terus si Lana ngadu kan ke guru, Bu, ini gimana sih kok ibu pada diem sih, aku dibully kayak gini? Terus kata gurunya, ya lu sih gaya-gayaan ngebully Tuan Putri, anjay. The real privilege of princess. Hari pesta kerajaan Genovia pun telah tiba. Amel yang sudah dididik untuk menjadi Tuan Putri akhirnya nanti malam akan memutuskan akankah ia bersedia untuk menjadi Tuan Putri secara resmi atau tidak, yang nantinya akan memerintah Genovia. Tapi ternyata Amel masih tidak bersedia untuk menjadi Tuan Putri. Dia merasa menjadi Tuan Putri adalah mimpi buruk, dan akhirnya ia terpikir untuk kabur dari rumah dan tidak akan datang ke pesta kerajaan. Tapi di saat ia hendak pergi dari rumah, Amel melihat ada secarik surat yang jatuh dari buku diary ayahnya. Dia pun membaca surat ayahnya tersebut, dan ternyata isinya adalah seperti ini. Untuk putriku tercinta, mungkin
kamu membaca surat ini ketika kamu berusia 16 tahun. Kuberi kau buku spesial ini untuk menulis isi pikiran spesialmu. Sudah menjadi tradisi di keluarga kita untuk memberikan nasihat ketika sudah berumur 16 tahun. Aku hanya ingin berpesan, Amelia, keberanian itu bukanlah tidak takut, tapi menilai bahwa ada yang jauh lebih penting daripada rasa takut. Kuncinya adalah berjalanlah sesuai keinginanmu. Jangan diam di suatu tempat. Berpetualanglah. Ikuti kata hatimu. Ya, begitulah kira-kira pesan sang ayah kepada Amel. Yang tadinya Amel ingin kabur dari rumah karena tidak ingin menjadi putri raja, Amel akhirnya berubah pikiran untuk datang ke pesta itu dan mengumumkan bahwa ia siap menjadi tuan putri Genovia. Di saat ia ingin berangkat ke pesta, ajaibnya, hujan turun sangat deras. Kasian banget ya si Amel ini. Ya, sampai akhirnya ia menaiki mobil bututnya untuk pergi ke acara pesta Genovia. Ya, namanya mobil tua mesin lama, hujan-hujanan, kemasukan air dah tuh karbu. Mogok lagi. Bentar. Emang mobil pakai karbu ya? Bodo amat lah. Pokoknya mesin dah kemasukan air kali tuh, air mogok tuh ya kan. Mana mobilnya kagak punya atap lagi, ya basah kuyup deh tuh si Amel. Di sisi lain, di tempat pesta sudah ramai orang dari berbagai kerajaan negara-negara lain. Semua tamu undangan antusias untuk menantikan siapa yang akan menjadi penerus Ratu Genovia. Tapi sudah memasuki acara, Amel ini masih belum datang juga. Akhirnya, si Joe mencari keberadaan dari Amel. Singkatnya, Joe berhasil menemukan Amel yang lagi kusut di tengah jalan. Kedinginan, mobil mogok. Terus Joe bilang, "Ya Allah, Tuan Putri sial amat sih hidupnya. Kasian deh." Dan mereka pun berangkat ke pesta. Sesampainya di sana, dengan kondisi Amel yang basah kuyup, semua orang bertanya-tanya. "Wah anjing, abis kecebur gue tuh si Inces. Buset, jangan sembarangan lo kalau ngomong. Bisa aja dia kecebur empang." Gak jelas tuh pada. Amel melakukan pidatonya dengan kondisi dia yang basah kuyup. Berbeda dari sebelumnya, Amel yang sekarang adalah orang yang hebat. Dia bisa mengatasi ini semua. I choose to be forevermore Amelia Mionette Thermopolis Rinaldi, Princess of Genovia. Semua orang terpukau dengan pidato dari Amel yang menyatakan ia sangat bersedia untuk menjadi Princess of Genovia. Pesta pun dimulai. Amel yang sudah mengganti pakaiannya pergi ke lantai dansa dengan neneknya. Di saat neneknya berdansa, Amel di tengah kerumunan cuma plonga-plongo. Anjir, gue dansa sama siapa nih? Ini kagak ada pisan anak mudanya apa? Masih gue ngedance sama aki-aki anjir. Secara mengejutkan, Michael dengan penampilan rapinya datang ke pesta. Ia telah memaafkan Amel, dan akhirnya mereka berdua pun berdansa, mengikuti alunan musik yang sangat indah. Terbawa suasana, Amel dan Michael pergi ke kebun binatang. Kok binatang sih? Amel dan Michael pergi ke kebun belakang. Mereka di sana berbincang dengan hangat. Kenapa aku yang kamu pilih? Cuma kamu, Michael. Cuma kamu satu-satunya orang yang peduli sama aku. Ketika semua orang, gak ada yang peduli sama aku. Cuma kamu. Kamu sama Lily. Aku sekarang udah resmi jadi anggota kerajaan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk dekat kan? Perasaanku ini masih tetap sama. Aku akan tetap mencintaimu. Di malam itu, mereka berdua pun bermesraan. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat tidur ya. Tidur yang nyenyak. Bye-bye.